Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz M. Saididu. Wah, kelihatannya udah memang siap iktikaf dan kita culik sebentar, kita ajak ngobrol-ngobrol lah. Ini bagian dari juga apa ya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bagian dari paket Ramadan juga gitu. Betul ya Bang Saididu ya? Ya. Ya, Ya, Bang Saididu ini saya baca berita ini dua-duanya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan menurut saya ini sangat menarik. Pertama, saya agak terkejut karena ternyata Bu Sri Mulyani itu punya target target pendapatan pajak itu akan dinaikkan. Padahal selama ini saja kan dalam situasi pandemi ini yang kita pahami pajak itu ya turun di mana-mana begitu ya. Tapi kok kemudian tiba-tiba pemerintah punya target menaikkan target pendapatan pajak, ini kan kita jadi agak bingung-bingung nih Bang Saididu. Bagaimana kita memahami soal ini ya? ya saya katakan penyebab dua-duanya ini adalah dua-duanya itu utang meningkat, pajak harus naik, ya kan kira-kira begitu. Kan pilihan. Dua-duanya adalah karena nafsu yang terlalu berlebih. Itu penyebabnya. Nafsu belanja yang berlebih. Oke? Nah, sehingga menyebabkan dia harus mendapatkan uang banyak. Belum masuk ke sana, Mas Hersu ingin jelas dulu bahwa negara kita Indonesia ini tax ratio terhadap PBDB punya terhadap PDB itu punya, kalau PDB-nya 1000, kalau tax ratio-nya 10, maka pendapatan negara 100, maksudnya 10% dari PDB. Itu namanya tax ratio. Apa saja yang masuk tax ratio adalah pajak, kemudian pendapatan sumber daya alam, kemudian cukai, kemudian pendapatan lain. Nah, kita harus tahu bahwa negara-negara yang berpendapatan menengah atas itu hampir kaya tapi miskin, termasuk Indonesia itu hampir kaya, kelas menengah bawah. Itu tax ratio-nya rata-rata 25%. Rata-rata 25%. Maksudnya ada beberapa negara yang 25%, tapi banyak di atas 20%. Rata-rata 20%, 25%. Maksudnya begini, kalau PDB-nya 1000, anggap PDB kita itu sekarang 15.000 triliun. 15.000 triliun PDB kita. PDB itu adalah semua hasil uang seluruh warga negara, seluruh perusahaan, seluruh kegiatan aktivitas ekonomi itu digabungkan, itulah namanya produk domestik bruto. Termasuk penghasilan Mas Hersu, penghasilan saya itu digabungkan dan menjadi produk domestik bruto. Itu kita sekitar 15.000 triliun. Itu turun. Nah, kalau 25% berarti harusnya pendapatan negara itu kira-kira 4.000 triliun. Oke, 4.000 triliun. Kalau tax ratio-nya 25%. Pendapatan negara kita hanya sekitar 1.300, 1.400 triliun. Tax ratio-nya 7,9% tahun 2020. Sebelum orang menyatakan lagi bahwa itu karena pandemi, sebentar. Sebelum pandemi sudah di bawah sekitar 8%, 8,sekian%. Nah, pernah PDB kita, tax ratio kita cukup tinggi, yaitu tahun 2012, yaitu 14% lebih. 14% lebih. Setelah 2014, pemerintah itu turun terus sampai 7,9%. Dan Menteri Keuangan sama, Bu Sri Mulyani juga, pada saat tax ratio naik, dan itu naik dulu dari sekitar 11 ke 14. Dan itu Bu Sri Mulyani menterinya. Bu Menteri Sri Mulyani juga menurunkan dari 14 ke 7,9. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi sebenarnya ini saya nggak tahu ahlinya Bu Sri Mulyani apa, karena dulu bangga menaikkan, sekarang juga bangga menurunkan tax ratio. Nah, berarti kan kemungkinan penyebabnya adalah presidennya dong, Sri Mulyani, ya kan? Kira-kira analisis kita begitu. Ya, logikanya begitu sekarang, ya. Analisis menterinya sama, saya juga sama, belum pernah sekolah lagi Sri Mulyani kok, ya kan? Nah, jadi saya nggak tahu Bu Sri Mulyani sekarang ilmunya apa. Ternyata ilmunya mungkin hanya dimanfaatkan sesuai dengan kemauan kita analisisnya. Ya, dengan tax ratio 7,9, Mas Hersu, itu berat. Sekarang saya ingin memasukin
Pak Hersu tadi, itu kan Bu Sri Mulyani juga mengatakan tahun ini bahwa 117 triliun, oke? 100 triliun loh. Itu net, maksudnya itu sudah dipotong untuk bayar utang dengan bayar pokok dan bunga. Bunga kan sekitar 300 hampir 400 triliun kan. Pokok 430 triliun. Jadi pembayaran utang bunga dan pokok tahun ini sekitar 800 triliun. 800 triliun. Nah, berarti kita biasanya terjebak terus bahwa penambahan utang itu hanya 1.100, bukan. Itu harus menambah lagi untuk membayar pokok bunga. Jadi pertambahan utang tahun ini itu sekitar perhitungan saya 1.650 triliun. Tambahan 2021. Nah, sekarang untuk mengurangi utang maka harusnya pendapatan ditambah. Itu kan rumusnya. Nah, pendapatan ditambah maka pajak yang dinaikkan. Oke? Ya. Cara menaikkan pajak ada dua, ada berbagai cara. Menambah objek pajak atau menaikkan pajak. Oke? Nah, kalau menambah objek pajak itu tidak ada masalah. Yang menaikkan pajak yang masalah. Yang menaikkan pajak yang masalah. Nah, sekarang yang problem adalah banyak sekali juga fasilitas perpajakan yang dihilangkan. Maksudnya begini. Kemarin TPN kendaraan bermotor dihilangkan. Berarti kan harus diganti dengan pajak yang lain kan untuk menutupi itu dan mau naik, ya kan? Terus banyak sekali investor asing yang dibebaskan pajak. Pertambangan itu investor-investor masuk dikasih karpet merah, dibebaskan pajak. Nah, sementara rakyat yang sudah berusaha harus kena pajak. Nah, ini kan, nah sekarang pasti pertanyaan Mas Hesu, kira-kira uangnya nambah pajak itu kan dia katakan akan naik sekitar 8%. 8% pajak naik, ya kan? Kira-kira naik dari mana pajak? Nah, satu-satunya pajak yang bisa naik sebenarnya yang paling gampang adalah kalau konsumsi masyarakat naik. Karena itu paling gampang. Nah, ibarat pajak itu pukat harimau itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai karena siapapun yang belanja langsung akan kena. Nah, perlu saya jelaskan Marco, selalu dikatakan orang ada bahwa pembayar pajak terbesar disebutkanlah perusahaan. Saya kasih contoh saja. Perusahaan rokok dianggap pembayar pajak terbesar, sering pemilik pabrik. Padahal sebenarnya yang membayar pajak itu adalah pembeli rokok. Tukang beca yang beli rokok, dia bayar cukai, bukan pemilik pabrik. Iya kan? Nah, tukang ojek beli bensin, dialah pembayar pajak, bukan Pertamina pembayar pajak. Jadi adalah salah yang sering menyatakan bahwa perusahaan membayar pajak. Tidak, yang membayar pajak itu rakyat. Rakyat yang membayar pajak. Anda beli mie instan, maka Anda membayar pajak, bukan pabrik GoFood yang bayar pajak. Nah, sekarang, kalau yang mau dinaikkan, yang paling gampang adalah PPN. PPN ini ibarat pukat harimau. Siapapun kena. Siapapun kena. Nah, kayak miskin pokoknya kena semua ini ya. Iyalah, tukang beca yang ngerokok itu paling besar bayar cukai itu. Jadi bukan pemiliknya Jarum. Jadi pemiliknya Jarum kaya raya, ya yang itu gara-gara tukang beca yang merokok. Yang bayar cukai. Nah, bukan mereka. Jadi saya dari dulu tidak pernah setuju memberikan penghargaan pembayar pajak terbesar. Pembayar pajak terbesar adalah para perokok, itu pembayar cukai terbesar, gitu kan? Nah, itu. Nah, pertanyaannya adalah Pak Bu Sri Mulyani mau menaikkan pajak dari mana? Nah, artinya mungkin sudah ada proyeksi bahwa konsumsi akan naik karena pajak yang paling gampang adalah konsumsi. Konsumsi naik, saya belum. Nah, kalau konsumsi naik, berarti daya beli harus dinaikkan. Kalau PHK masih berlanjut, bagaimana daya beli? THR aja dipotong, gimana mau daya beli naik, ya kan? Nah, jadi saya nggak tahu persis strateginya seperti apa. Nah, tadi kita bacakan bahwa ada 4 strategi dia: ekstensifikasi, intensifikasi, ya biasa itu bahasa buku itu, bahasa buku. Kemudian, tapi ada juga fasilitas perpajakan. Nah, ini kita harus tahu bahwa ini menurut saya adalah, saya ulangi lagi, ini terpaksa harus dilakukan karena
itu belanja, nafsu belanja ketinggian. Ingat, kalau pajak dinaikkan, terutama untuk barang-barang konsumsi, maka siap-siap inflasi akan naik. Karena pada saat dinaikkan, maka harga akan naik. Nah, tapi daya beli turun. Itu kira-kira uraiannya, Mas Heru. Ya, ya. Makanya sebenarnya agak bingung saya dalam situasi pandemi yang terjadi kok malah dinaikkan proyeksi pendapatan pajaknya. Padahal kita tahu dari tahun kemarin pun juga tidak terpenuhi. Apalagi kalau dinaikkan kan hampir dipastikan tidak terpenuhi. Atau sebenarnya seperti dikatakan oleh pemerintah optimis akan ada pertumbuhan ekonomi kita pada pada kuartal kedua ini. Apa kaitannya dengan itu juga? Saya sih pertumbuhan ekonomi kemungkinan terjadi. Tapi ingat, kalau pertumbuhan ekonomi, ingat ya, hati-hati kata-kata pertumbuhan setelah turun. Ya, ini kan kemarin ya, nah itu penting itu. Presiden menyatakan akan naik 7%. Itu kan, tapi dia bingung sekali mencarinya di mana caranya bisa naik 7%. Tapi biasalah, beliau kan pernah juga menyatakan meroket, jadi ya anggap aja angin lalu. Jadi kalau beliau bicara tentang ekonomi, saya anggap aja angin lalu, karena itu janji apa namanya PHP aja, pemberi harapan palsu. Jadi, nah sekarang itu tumbuhnya dari mana? Saya nggak melihat sama sekali penyebab tumbuhnya. Nggak mungkin lah. Kelapa sawit itu mendadak tumbuh 7%. Nggak mungkin lah. Ikan mendadak jadi besar. Itu nggak mungkin. Gitu. Nah, jadi kalau pertumbuhan, kalau pernah turun, itu begini. Saya kasih ke Mas Heru. 10 turun ke 7 itu sama dengan turun 30%. Oke? Tapi 7 naik ke 10 kembali, 7 ke 10, itu naik 3 per 7, itu naik kira-kira 50%, 40%. Nah, 40% naiknya. Jadi hati-hati menyatakan naik setelah turun. Nah, jadi kalau pernah turun, sekarang ini kan tahun lalu kan turun 2%, jadi pertumbuhan ekonomi sekitar 2%. Tahun ini perkirakan triwulan ini masih turun, ya kan? Nah, kalau naik itu naiknya, kalau biasanya naik 1%, itu kalau mau kembali ke titik awal, kalau naiknya normal, maka biasanya 2 kali lipat naiknya. Jadi kalau naik ini naik 7%, berarti dia hanya naik ke titik awal sebelum turun. Itu belum naik sebenarnya. Jadi tidak ada penambahan kesejahteraan. Tidak ada penambahan tenaga. Ya, ini yang disebut orang sudah tahu how to lie with statistik itu ya. Jadi bagaimana berdusta dengan statistik ya. Jadi sebenarnya seolah-olah itu ada pertumbuhan, tapi begitu kita cermati sebenarnya juga belum balik gitu kan, Bang Zaidi itu ya. Ya. Jadi sama persis waktu Mas Heru kita bahas tentang kenaikan ini mobil gitu kan. Yes. Mobil turun menjadi hanya 10% penjualan kan. Terus naik 2 kali lipat. Nah, kalau 10%, kalau umpamanya pernah 1.000, tinggal 100 dong penjualannya. Naik 2 kali lipat itu menjadi 200. Jauh dari 1.000 loh. Nah, itu cara membohongi publik, mensiasati publik. Itu biasa dilakukan pejabat publik biasa. Ya, oke. Sekarang pernyataan Bu Sri Mulyani berikutnya yang mengakui bahwa ada penambahan utang baru pada tahun ini di perkiraan 1.177, hampir 1.200 triliun ya, ada kenaikan utang baru, dan kemudian juga diakui bahwa sekarang ini sudah 5,7% dari PDB. Ini kan serem ya, dulu kan sebelum ada undang-undang COVID itu kita selalu ditekan di bawah 3% ya, undang-undangnya begitu ya, Bang Saidi. Sekarang ya angkanya sekarang sudah 5,7, hampir 6%, jadi hampir 2 kali lipat. Apa artinya itu, Bang Saidi? Begini, di dalam baru kali ini saya membaca undang-undang itu tidak ada pembatasan. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menyerahkan sepenuhnya pembangunan kepada pemerintah, DPR nggak ikutan lagi. Istilahnya Undang-Undang Amputasi DPR, itu istilahnya. Undang-Undang mengamputasi DPR. Nah, itu bunyinya tidak menyatakan maksimum berapa, tapi menyatakan lebih dari 6%, 3%. Jadi mau sampai 100% juga nggak ada masalah. Nah, itu lucu, undang-undang kok minimum gitu. Itu kan maksimum dampaknya harusnya. Tapi sekarang kita bicaranya dampaknya. Oke lah, kalian mau nggak batasi, tapi apa risikonya kalau dengan apa risiko yang begitu gede tadi? Risiko paling sederhana, ini sudah mulai terasa.
bahwa tahun ini pendapatan diperkirakan 1.400 triliun, 800 triliun untuk bayar bunga pokok dan bunga utang. Itu yang sudah terasa. Akhirnya yang terasa adalah daya beli tidak ada. Oke, yang terasa adalah pemotongan THR. Yang terasa adalah PHK di mana-mana. Yang terasa adalah daya beli turun, tidak laku jualan di pasar. Karena uang habis, harusnya uang itu dipakai oleh pemerintah 800 triliun itu diturunkan ke rakyat untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun gedung SD, terus bangun irigasi. Akhirnya uang itu berputar. Tapi karena banyakkan utang, maka uang itu kesedot kepada pemilik uang. Nah, itu dampaknya. Jadi itu dampaknya karena terlalu besar. Nah, uang yang harus dibayarkan utang. Bayangkan, Mas. Coba bayangkan, Mas Hers, gaji 10 juta umpamanya. Tapi sudah dipakai 8 juta untuk bayar utang. Terus mau ngapain? Ya, dengan 2 juta. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau kita balik lagi ke topik awal soal rencana pemerintah menaikkan pendapatan pajak dan kemudian akan caranya antara menaikkan PPN, sebenarnya bagi rakyat juga nggak perlu ribut-ribut, karena kalau toh kita tidak belanja, nggak bisa belanja kan, kita juga nggak akan dipotong PPN kita gitu kan, jadinya kira-kira Bang Said itu ya. Nah, yang paling saya was-was jangan sampai kebutuhan pokok yang naikkan PPN-nya. Kita harus ingat itu. Saya was-was tentang ekstensifikasi, jangan sampai nanti beras juga bayar PPN. Gula bayar PPN, garam bayar PPN. Itu yang saya nggak setuju. Nah, karena sangat rumit, Mas, menaikkan PPN di tengah belanja lesu. Saya kasih contoh begini. Kalau Mas Heru beli HP baru, maka kena PPN. Tapi kalau beli HP bekas, maka itu nggak kena. Oh, gitu ya. Ya, karena nggak tercatat lagi gitu kan. Kita beli di bekas, beli mobil bekas kan nggak kena PPNBM, nggak ada PPN-nya. Nah, jadi sekarang dengan daya beli turun, maka orang beli HP bekas, mobil bekas, bukan mobil baru. Nah, hampir semua kebutuhan tersier, apabila daya beli turun, maka yang dibeli adalah barang bekas, bukan barang baru. Ya. Bahan pokok tidak ada barang bekasnya, nggak ada namanya beras. Ya, benar itu. Ya. Nah, oke. Jadi jangan sampai, tapi selama ini beras, gula, terus garam segala macam itu nggak kena PPN ya, Bang Said? Nggak kena. Tapi gula kayaknya kena. Gula kena. Ya. Jadi jangan sampai beras, telur ayam, apa segala itu kena PPN. Itu akan membebani rakyat. Tapi tidak ada juga larangan menyatakan itu membayar PPN. Tidak ada larangan. Jadi siapa tahu ekstensifikasinya begitu. Ya. Kalau kena PPN, telur air kampung tadi saya ke pasar lihat 4.000 rupiah sayur kampung. Kalau kena PPN maka 4.400 jadinya satu butir. Ya. Oke. Baik, Bang Said Didu, kita akan tunggu seperti apa realisasi dari menaikkan PPN ini, karena kalau dampaknya kemudian kena bahan pokok, ya yang langsung terkena adalah masyarakat kita ya. Kalau sudah nggak bisa makan itu jadi problem yang serius. Terima kasih, Bang Said Didu. Jadi saya pikir ide yang naikkan ke PPN, mengenaikan pajak, kenaikan pajak di tengah daya beli turun adalah pilihan untuk memenuhi ambisi belanja yang cukup besar. Itu menurut saya. Yes. Baik. Saya setuju menaikkan pajak, tax ratio perlu naik. Tapi begini, Mas Heru, sebelum tadi. Ya. Saya perlu jelaskan tadi bahwa negara yang tax ratio-nya rendah, itu adalah negara yang biasanya korupsinya tinggi dan terjadi oligarki. Sehingga harusnya para konglomerat itu membayar pajak umpamanya 1.000, bayarnya 500 karena oligarki. Nah, jadi saya katakan negara-negara yang tax ratio-nya rendah, dan Indonesia itu termasuk yang terendah, itu biasanya korupsinya tinggi dan oligarkinya sedang berpraktik. Itulah saya pikir. Yap, baik. Terima kasih, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan iktikaf. Yap, kita teruskan dulu urusan akhirat dan dunia.